Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi pada pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Definisi pendidikan sosial dan emosional. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional atau kita kenal dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan sebuah teori pembelajaran yang mengacu kepada teori yang dikembangkan oleh Daniel Goleman, yaitu Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional pada tahun 1983, atau Social Intelligence atau kecerdasan sosial. Tujuan pendidikan sosial dan emosional. Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memahami, menghayati, dan mengelola emosi kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Dan selanjutnya adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau dikenal dengan keterampilan berelasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional sehingga terwujud pula peningkatan sikap positif. Ada beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional sehingga terwujud pula peningkatan sikap positif. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang suportif sehingga mengurangi perilaku negatif. Dan yang ketiga, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah sehingga dapat mengurangi tingkat stres dan terwujud peningkatan performa akademik murid. Dan yang terakhir, memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Well-being itu sendiri adalah kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif. Misalnya, kepuasan, kebahagiaan, tidak adanya emosi negatif, misalnya stres, depresi, kegelisahan, kepuasan dengan kehidupan, dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik. Adapun 5 kompetensi sosial dan emosional diantaranya adalah yang pertama, kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dalam konteks kehidupan. Yang kedua ada manajemen diri. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Dan yang ketiga ada kesadaran sosial. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Sedangkan yang keempat adalah keterampilan berelasi, di mana kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman. Dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan keluarga. Adapun implementasi kompetensi sosial dan emosional ada beberapa. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Yang kedua ada integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat adalah penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan PTK di sekolah. Mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Praktik kesadaran penuh atau mindfulness ini adalah praktik paling mendasar dan paling sederhana, adalah melatih dan menyadari napas. Salah satu teknik menyadari dalam melatih napas adalah teknik stop.
yaitu stop, take a breath, observe, dan proceed. Koneksi antar materi. Setelah kita mempelajari beberapa modul mulai dari modul 1.1 sampai modul yang terakhir 2.2, ada beberapa hubungan atau koneksi antar materi. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sosial emosional. Seperti yang kita tahu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Adapun hubungan koneksi antar materi dengan pembelajaran sosial emosional adalah guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi aman, nyaman, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah koneksi antar materi antara nilai dan peran guru penggerak terhadap pembelajaran sosial emosional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nilai berpihak pada murid mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan-pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Sedangkan peran seorang guru di sini adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Guru membantu murid dan belajar untuk memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Sedangkan hubungan atau koneksi antar materi dengan pembelajaran sosial emosional di sini adalah seorang guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Sebagai dasar dalam mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional melalui perannya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak sebagai seorang pemimpin pembelajaran secara sadar dan terencana dapat menumbuhkan motivasi murid untuk membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan potensinya termasuk kompetensi sosial dan emosionalnya. Koneksi materi yang ketiga, visi guru penggerak. Guru dapat melakukan pendekatan IA atau inquiry apresiatif pada tahapan baca, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, tentunya mempertimbangkan pembelajaran sosial emosional. Di sini hubungannya adalah pembelajaran sosial emosional di sini dengan pembelajaran sosial dan emosional. Guru dapat mewujudkan visinya, yaitu murid yang merdeka dengan berkarakter, baik berdasarkan iman dan takwa, serta berbudaya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan koneksi antar materi dengan materi yang keempat adalah budaya positif. Di sini seperti yang kita ketahui, budaya positif di sini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi yaitu segitiga restitusi. Adapun koneksi antar materi yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah seorang guru harus mampu menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional dengan menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Guru dan murid dapat mengontrol diri dalam berperilaku sesuai nilai kebijakan yang disepakati sehingga dapat menciptakan disiplin positif. Pada akhirnya akan terwujud budaya positif. Dan koneksi antar materi yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar,
minat belajar, dan profil belajar murid. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, serta mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Terdapat 3 strategi diferensiasi, diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun koneksi antar materi atau hubungan dengan pembelajaran sosial emosional di sini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan mampu mengenali dan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Kesimpulannya adalah, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang mempertimbangkan pembelajaran sosial dan emosional. Visi yang berpihak pada murid akan membawa kita pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan pembelajaran murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif yang itu semua tentu hubungannya sangat erat dengan pembelajaran sosial dan emosional. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan atau berbagi hal positif yang berhubungan dengan koneksi antar materi pada modul 2.2 ini, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum.